Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Bertemu kembali dengan kami di podcast Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Hari ini hari Rabu, bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2023. Saya Imam Hardani sebagai Humas di Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Hari ini bersama saya kedatangan narasumber yang sudah biasa mengisi penyuluhan untuk di rumah sakit. Bersama saya hari ini ada salah satu ahli gizi Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Nanti kita minta untuk perkenalan langsung dengan ahli gizi tersebut. Monggo Mbak, silahkan perkenalan. Terima kasih Mbak Dani untuk waktu yang sudah diberikan pada saya. Selamat pagi dan selamat berbahagia mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Sulistya Puspawarni, bisa dipanggil Sulis. Saya dari bagian gizi Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Nah, di kesempatan ini kita mau ngobrol-ngobrol ya Kak Dani. Oh iya, ngobrol Bu ya? Ya, ngobrol. Biasanya ngobrol pakai kopi, hari ini nggak ada, tapi nggak apa-apa. Mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan semua, jadi salah satu bagian terpenting di rumah sakit itu adalah bagian gizi. Kenapa? Karena untuk penyembuhan pasien paling tidak ataupun yang harus ada adalah asupan gizi yang cukup ataupun asupan gizi yang memenuhi saran dari dokter maupun ahli gizi. Oleh karena itu, di rumah sakit ada pengelolaan gizi yang dikelola oleh ahli gizi. Kebetulan di tempat kita hari ini memang berkenaan dengan gizi. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sulistya Puspa. Kita akan ngobrol sedikit tentang gizi. Mbak Puspa, saya mau tanya-tanya sedikit nih Mbak Puspa. Jadi ini kan di pemerintah itu ada program terbaru ya, program nasional yang ada di akreditasi juga. Ya. Nah, itu ada yang berhubungan dengan gizi. Itu program apa ya Mbak ya? Nah, itu nama pokjanya. Kalau di standar akreditasi rumah sakit itu namanya Prognas atau Program Nasional Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting. Nah, jadi itu di pokjanya itu kita membuat program yang bertujuan untuk bisa membantu pemerintah dalam mengurangi angka stunting dan wasting. Nah, itu bisa dilakukan di rumah sakit. Misalkan kita seperti melakukan penyuluhan kepada ibu hamil, terus kemudian melakukan edukasi kepada ibu balita, seperti itu. Oh, jadi itu ini ya tentang gizi ya, kalau iya. begitu ya. Oh, oke. Itu programnya bentuknya seperti apa Mbak? Nah, kalau yang di Rumah Sakit Aisyah Muntilan yang sudah kita lakukan itu seperti konsultasi gizi kepada konseling pranikah. Jadi kita melakukan konseling gizi kepada caten atau calon pengantin yang periksa ke Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Jadi misalkan dia beresiko malnutrisi seperti lingkar lengan atasnya itu di bawah 23 atau HB-nya rendah, itu dirujuk ke gizi, terus kemudian kita lakukan konsultasi gizi mengenai makanannya atau nanti untuk makanan untuk balitanya kalau sudah misalkan dia sudah mempunyai anak, seperti itu. Nah, kemudian juga kita lakukan penyuluhan. Nah, penyuluhannya itu kemarin yang sudah dilakukan itu penyuluhan di poli kandungan mengenai stunting dan juga gizi yang baik untuk ibu hamil. Nah, itu sih yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Jadi seperti penyuluhan
supaya tidak terjadi stunting tadi ya. Ya. Jadi dimulai dari calon pengantin. Ya. Oh ya. Terus kalau isi penyuluhannya sendiri itu tentang apa aja, Mbak? Penyuluhannya kan stunting itu sebenarnya dari bisa dicegah dari dia di dalam kandungan atau istilahnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari sejak bayi itu masih dalam kandungan. Nah, jadi fokusnya kita itu penyuluhannya ya di gizi ibu hamil, gimana supaya gizinya optimal, dia kemudian nanti kalau melahirkan itu juga bayinya sehat, terus kemudian juga dilakukan penyuluhannya itu juga untuk gizi untuk anaknya, untuk balitanya, seperti itu yang bisa dilakukan. Kalau stunting sendiri itu apa, Mbak? Nah, itu kan ada stunting, wasting. Stunting itu apa? Nah, kalau stunting itu istilahnya itu tinggi badannya itu kurang atau tidak sesuai dengan umurnya. Nah, itu kan bisa, ini ada grafiknya nggih, ada kurvanya itu tinggi badan menurut umur lah. Itu dikatakan stunting kalau tinggi badan menurut umurnya itu di bawah garis min 2 SD atau di bawah garis merah. Nah, itu sudah dikatakan stunting. Nah, kemudian itu juga ditandai dengan keterlambatan perkembangan, terus kemudian juga biasanya dengan kemampuan kognitif yang kurang, seperti itu. Jadi kalau tinggi ataupun berat badannya tidak pas nih kalau Ya, stunting. ya. Kalau wasting? Kalau wasting lebih ke gizi buruk ya, istilah lainnya gizi buruk. Nah, kalau yang gizi buruk itu berat badan menurut tinggi badannya yang di bawah standar, seperti itu ada grafiknya juga. Jadi istilahnya kalau wasting itu nama lainnya gizi buruk. Oh, gizi buruk. Ya. Jadi kalau yang stunting itu beratnya kurang dari tinggi ya, ada nilainya. Iya, yang stunting. Ya, stunting. Tinggi badannya kurang. Kalau yang wasting berat badannya yang kurang. Yeah. Mungkin kalau dulu bahasa yang sering kita dengar, tapi mungkin sekarang sudah agak jarang itu kerdil atau cebol gitu ya, mungkin ya. Ya, mungkin ya. Mungkin yang dulu ya. Terus kalau yang gizi buruk itu yang memang pertumbuhannya berat badannya tidak mencukupi, begitu ya. Oh ya, seperti itu. Jadi itu dimulai dari apa tadi, Mbak? 1000 hari pertama. Hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dari anak usia dari bayi masih dalam kandungan sampai usia anak 2 tahun. Nah, itu periode emas untuk memperbaiki stunting. Okay. Kalau 1000 harinya itu berarti di umur berapa kehamilan, Mbak? Mulai dari awal konsepsi. Awal konsepsi? Iya. Jadi bisa mungkin pada awal konsepsi itu ibu hamil juga status gizinya harus optimal. Jadi supaya tidak ketika lahir nanti anaknya tidak berisiko stunting. Jadi harus optimal juga status gizinya. Oh, makanya ada penyuluhan calon pengantin. Nah, jadi kalau mbak-mbak dan mas-mas di sana yang merupakan calon pengantin bisa konseling pranikah di Rumah Sakit Aisyah Muntilan untuk mencegah stunting dan wasting tadi ya. Terus Mbak, itu kalau mencegahnya itu bagaimana, Mbak? Kalau misalnya calon pengantin sudah calon pengantin, terus dia sudah menikah. Nah, terus mencegahnya bagaimana, Mbak? Cara mencegahnya ya dengan harus menjaga agar status gizinya optimal selama kehamilan. Nah, dari selama kehamilan itu agar status gizinya optimal, jadi harus periksa kandungan secara rutin. Ya, terus kemudian minum tablet tambah darah. Minum vitamin yang diberikan oleh dokter. Jadi harus rutin minum obat atau suplemen yang diberikan dokter. Nah, kemudian harus menjaga pola makannya. Jadi pola makan harus seimbang. Jadi biar HB-nya juga
normal, terus kemudian status gizinya atau pertambahan berat badannya juga sesuai atau bagus atau sesuai dengan rekomendasi dari dokter seperti itu. Kalau ini berarti termasuk nanti gizi ibu hamil ya? Iya. Oh ya, ya itu kalau apa Mbak? Kalau gizi ibu hamil itu yang bagaimana ya? Gizi ibu hamil? Yang terpenting kalau untuk gizi ibu hamil prinsipnya menu seimbang. Menu seimbang. Menu seimbang. Jadi setiap kali makan ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, sumber vitamin dan mineral. Sumber karbohidrat contohnya seperti nasi, ubi-ubian, singkong. Nah, terus kemudian sumber protein yang terpenting itu protein ini. Nah, terutama untuk ibu hamil. Jadi kalau protein itu kan memang membantu untuk tumbuh kembang bayi juga di dalam kandungan seperti itu. Jadi bisa mungkin protein hewani, terutama protein hewani kalau bisa jangan di skip untuk makannya. Nah, kemudian sumber vitamin dan mineral, sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi setiap kali makan itu harus seimbang. Kalau porsi makannya berapa kali? Porsi makan kalau untuk ibu hamil 3 kali sehari, 3 kali sehari. Tapi nanti juga ditambah dengan selingan. Oh, ada selingan? Selingannya. Oh, ya. Selingannya apa itu Mbak? Kalau selingan, kalau untuk ibu hamil bisa kayak misalkan roti itu juga bisa. Roti. Atau makanan yang proteinnya tinggi, misal kayak siomay, dimsum, itu kan juga bisa. Atau misalkan buah juga bisa. Buah bisa ya. Oh. Bervariasi sih makanya seperti itu. Kalau misalnya makanan lalap-lalapan itu boleh? Kalau lalapan, kalau untuk ibu hamil memang kalau bisa dihindari Oh, dihindari. Soalnya kan kalau lalapan itu kan takutnya masih ada bakterinya, misal kayak salmonella, atau takutnya nanti kalau ada bakteri toksonya. Oh. Ya, itu yang perlu diwaspadai. Soalnya takutnya nanti misalkan makan yang kurang matang atau dimasaknya belum terlalu mentah, takutnya masih ada bakterinya, nanti bisa diare atau bisa tokso, itu bisa ke adiknya, adik bayi ya. Oh, itu mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Jadi kalau ibu hamil berarti menjaga makanan itu sangat penting. Iya. Jadi kalau biasa lalap-lalapan boleh, cuman harus tetap dijaga kebersihan. Tapi kalau lebih baik yang sudah mateng dimasak betul-betul mateng gitu loh. Karena kalau masih mentah takutnya waktu membersihkan kurang bersih misalnya. Ataupun ketika yang dimakan itu mentah ternyata kok tidak pas dengan kita, jadi nanti malah diare. Itu berarti ada kemungkinan begitu ya? Iya. Oh iya. Oke, Mbak, kalau ini mau nanya, kalau untuk status malnutrisi pada berat badan ibu hamil itu bagaimana Mbak? Itu kan katanya ada naik ya, harus naik berapa itu? Nah, kalau untuk ibu hamil itu kan memang perlu dijaga status gizinya. Nah, biasanya kalau yang dicek itu kadar HB-nya biasanya. Jadi kalau kadar HB normal ibu hamil itu biasanya 12 kayak ini. Oh, HB-nya 12, oke. Nah, itu harus dijaga supaya di atas itu, karena kan kalau di bawah, kalau HB-nya rendah takut ada resiko seperti pendarahan, terus kemudian bayinya lahir prematur. Ya, terus kemudian lingkar lengan atasnya atau lila. Nah, jadi normalnya itu lingkar lengan atas ibu hamil normalnya di atas 23,5. Nah, ini lingkar lengan atas ini ya. Nah, itu normalnya di atas 23,5.
Nah, gimana cara menaikkan lingkar lengan atasnya itu? Nah, itu dengan asupan makan yang cukup, terus kemudian juga terpenuhi status gizinya. Jadi, itu terutama protein itu yang perlu diutamakan untuk dimakan. Nah, terus kemudian penambahan berat badannya juga harus optimal. Nah, jadi kan setiap trimester itu kan memang ada penambahan berat badan yang dia harus berapa kilo seperti itu. Nah, itu juga harus terpenuhi. Oke. Biasanya ada sih, biasanya bisa dicari untuk penambahan berat badannya tiap trimester itu berapa, biasanya ada harusnya. Jadi ada ya, kalau umur kehamilan berapa beratnya harus segini, berapa harus salah satunya dilihat dari lingkar lengan atas. Saya ini berarti oke. Kalau Mbak, kalau misalnya untuk pembagian makanan ibu hamil kan ada yang trimester 1, 2, 3 itu gimana Mbak? Nah, kalau yang trimester 1 itu kan biasanya masih mual muntah gitu enggak? Nah, itu kalau bisa dipilih yang agak yang segar-segar lah seperti itu. Jadi yang tidak merangsang saluran cerna, yang bisa menghilangkan mual muntahnya. Ya, jadi yang penting harus tetap seimbang, ya, tapi istilahnya tetap seimbang menunya, ya, tapi nggak harus teksturnya sih menyesuaikan. Yang penting bisa diterima oleh ibu hamil itu sendiri. Tuh. Buah boleh ya kalau buah ya? Buah boleh. Kalau buah apa yang paling baik ya? Biasanya sih Pak, jeruk, apel atau melon, semangka gitu kan. Nah, tadi itu mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan untuk ibu hamil di trimester 1. Kan kalau ibu hamil ada 3 trimester ya. Kalau untuk trimester yang kedua dan ketiga bagaimana? Kalau untuk yang trimester kedua, nah itu kan janinnya sudah perkembangannya sudah mulai pesat. Nah, jadi trimester kedua itu memang perlu penambahan asupan gizi. Nah, jadi bisa mungkin untuk makannya juga ditambah. Nah, terutama yang perlu ditambah itu adalah asupan protein atau lauk, seperti misalkan ayam, ikan, telur, daging, tahu, tempe, kayak gitu. Yang penting juga prinsipnya tetap menu seimbang, ada nasi, ada lauk, sayur, buah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau yang trimester ketiga, masih sama, masih menu seimbang juga, tetap sama. Nah, cuma yang perlu diperhatikan kalau yang trimester ketiga, kalau bisa dikurangi makanan atau minuman yang terlalu manis atau banyak mengandung gula. Takutnya nanti kalau misalkan terlalu banyak konsumsi gula, takutnya adiknya nanti besar. Nah, kalau besar kan nanti bisa mempersulit persalinan. Nah, kemudian juga diperbanyak makan makanan yang tinggi serat dan minum, terutama minum air putih, makan makanan tinggi serat seperti sayur dan buah. Gitu ya Mbak ya? Iya. Ya, semoga mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat, dan bagi rekan-rekan calon pengantin bisa bertemu di Rumah Sakit Aisyah Muntilan dalam acara ataupun dalam kegiatan konseling pranikah. Ya, jadi mitra Rumah Sakit Aisyah Muntilan, demikian podcast nomor 2 di Rumah Sakit Aisyah Muntilan dengan saya Imam Hardani bagian Humas Rumah Sakit Aisyah Muntilan dan saya Sulistya Puspa dari Gizi Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Ya, jumpa lagi di episode berikutnya dengan kami di podcast Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unggul Islami berkemajuan.